Tumbal anak pertama, janji yang ditagih dari darah sendiri. Di desa ini ada satu pantangan yang tidak pernah dilanggar. Bukan soal hantu, bukan soal larangan masuk hutan, tapi tentang satu hal yang jauh lebih mengerikan. Jangan pernah menjadi anak pertama. Karena sekali seseorang membuat perjanjian, jangan ditagih bukan dirinya, melainkan darah dagingnya sendiri. Dan kisah ini adalah tentang seorang anak yang baru tahu bahwa dirinya tidak pernah benar-benar dilahirkan, tapi dipersiapkan. Namanya Raka. Sejak kecil, hidupnya terasa aneh. Bukan karena dia sering melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Bukan juga karena dia tinggal di desa terpencil. Tapi karena setiap kali dia bertanya tentang kelahirannya, ibunya selalu menangis. Dan ayahnya selalu pergi. Raka adalah anak pertama. Dan di keluarganya, itu bukan kebanggaan. Itu kutukan. Sejak umur 7 tahun, Raka sering bermimpi. Mimpi yang sama, berulang, tanpa henti. Ia berdiri di tengah sawah kosong, helapen, sepi. Dan di kejauhan, ada seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menghuntai. Dan gaunnya seperti kain kafan yang basah. Wanita itu tidak bergerak, tapi selalu ada suara, "Aku datang untuk mengambil yang dijanjikan." Raka selalu terbangun dalam keadaan sesak napas. Tubuhnya dingin, seperti baru keluar dari air. Ibunya hanya memeluknya sambil berbisik, "Kamu harus kuat, nak. Kamu harus kuat." Tapi Raka tidak pernah tahu kuat untuk apa. Ada satu hal yang selalu dilarang oleh orang tuanya. Raka tidak boleh keluar rumah saat malam tertentu. Bukan setiap malam, hanya malam-malam tertentu. Malam ketika angin tiba-tiba dingin dan anjing-anjing desa melolong tanpa sebab. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Raka keluar, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang mengubah hidupnya. Di tengah sawah, ada lilin-lilin menyala, membentuk lingkaran, dan di tengahnya ayahnya sedang berlutut. Raka mengendap, mendekat. Ia melihat ayahnya berbicara, tapi bukan kepada manusia. Di depannya ada sosok yang sama seperti dalam mimpinya. Wanita itu. Tapi sekarang wajahnya terlihat pucat. Matanya hitam pekat tanpa putih. Dan bibirnya tersenyum. "Terlalu lebar. Waktumu hampir habis," kata suara itu, lirih tapi jelas. Ayah Raka gemetar. "Beri aku waktu sedikit lagi. Dia masih kecil." Wanita itu tertawa. "Janji, tetaplah janji." Dan saat itulah kepala wanita itu perlahan berputar, menghadap ke arah Raka. Mereka saling menatap. Raka lari pulang. Tubuhnya gemetar. Napasnya tidak beraturan. Ibunya sudah menunggu di depan rumah, seolah sudah tahu. Dan malam itu, akhirnya semuanya terungkap. Dulu, sebelum Raka lahir, keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ayahnya membuat perjanjian pesugihan dengan Syahar, anak pertama, menjadi tumbal. Ibunya menangis saat menceritakan itu. Kami pikir itu hanya mitos. Kami pikir itu tidak akan benar-benar terjadi. Tapi Raka adalah bukti bahwa perjanjian itu nyata.
Sejak malam itu, semuanya berubah. Raka mulai melihat wanita itu, bukan hanya dalam mimpi. Di cermin, di jendela, di ujung lorong rumah. Dan setiap kali muncul, suara itu selalu sama. Aku datang untuk mengambil yang dijanjikan. Tubuh Raka semakin lemah, sering pingsan, suhu tubuhnya turun seperti mayat. Ayahnya mencoba berbagai cara, dukun, doha, ritual, penolak bala. Tapi semua sia, karena ini bukan gangguan, ini penagihan. Harinya, warga menemukan ayah Raka duduk sendiri di tengah sawah, tertawa sambil menangis. Dan di tanah ada bekas lingkaran lilin serta jejak kaki kecil yang berhenti di tengah lingkaran. Seolah ditarik ke dalam tanah. Mereka bilang Raka sudah mati malam itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan. Kenapa setiap malam ibunya masih mendengar suara langkah kecil dari dalam kamar yang sudah kosong? Dan kenapa tanah tempat Raka diambil tidak pernah bisa ditanami lagi? Seolah ada sesuatu yang masih hidup di bawah sana. Seminggu setelah kejadian itu, desa kembali seperti biasa, terlalu biasa, seolah tidak pernah ada anak yang hilang. Tapi tidak bagi Ibu Raka. Setiap malam, tepat jam 2:13, ia selalu terbangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan kecil dari bawah lantai rumah. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Dan suatu malam, ia mendengar suara yang membuat tubuhnya membeku. Buka. Suara itu, suara Raka. Sejak malam itu, ayah Raka berubah total. Ia tidak lagi menangis. Tidak lagi bicara, ia hanya duduk di depan rumah, menatap ke arah sawah sepanjang hari. Dan setiap malam, ia berjalan sendiri menuju tempat ritual itu tanpa sadar, tanpa bisa dihentikan. Suatu malam, warga mengikuti diam-diam. Dan apa yang mereka lihat bukan lagi manusia yang berduka. Ayah Raka menggali tanah dengan tangan kosong sambil berbisik, kembalikan anakku. Tanah itu berbeda. Semakin dalam digali, semakin dingin dan berbau busuk seperti kuburan lama. Tiba-tiba, tangan ayah Raka menembus sesuatu. Bukan tanah, tapi kain. Amenarinja. Dan yang muncul bukan tubuh Raka, tapi kain kafan hitam yang bergerak sendiri. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil tertawa. Keesokan harinya, datang seorang lelaki tua ke desa. Orang-orang memanggilnya orang yang paham perjanjian lama. Ia melihat tanah itu, lalu langsung berkata, "Ini bukan pesugihan biasa." Ia menjelaskan sesuatu yang lebih mengerikan. Ayah Raka tidak hanya menjanjikan anak pertama. Ia salah menyebutkan dalam ritual. Mengatakan, ambil yang pertama dari darahku. Dan dalam dunia itu, yang pertama bukan berarti anak pertama, tapi semua yang pertama. Sejak itu, kejadian aneh
mulai muncul di desa itu. Setiap keluarga yang punya anak pertama mulai mengalami hal yang sama, mimpi yang sama, wanita yang sama, dan suara yang sama. Janji sudah dibuka satu persatu. Anak-anak mulai sakit, bukan sakit biasa. Dingin, mata kosong, dan sering berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dikenal. Desa itu perlahan berubah menjadi tempat kutukan. Suatu malam, Ibu Raka tidak tahan lagi. Ia mengikuti suara dari bawah lantai. Dengan tangan gemetar, ia membongkar papan rumah. Dan di bawahnya, bukan tanah, tapi lubang gelap tanpa dasar. Dari dalam lubang itu muncul tangan kecil, pucat, dingin, dan perlahan wajah Raka muncul. Tapi matanya hitam pekat dan senyumnya bukan lagi milik anak kecil. Bu, aku pulang. Ibu Raka menangis, ingin memeluknya. Tapi saat ia menyentuh tangan itu, grab. Raka menariknya masuk ke dalam lubang. Jeritannya menggema. Lalu sunyi, dan keesokan paginya rumah itu kosong. Tapi suara ketukan masih terdengar. Sekarang bukan satu, tapi banyak. Desa itu sudah tidak bisa diselamatkan. Satu persatu anak pertama menghilang. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak benar-benar mati. Mereka hidup di tempat yang tidak seharusnya ada. 2 minggu setelah kejadian itu, desa berubah. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain. Tidak ada lagi tawa pintu-pintu rumah yang tertutup, dan wajah orang tua yang penuh ketakutan. Karena sekarang semua tahu kutukan itu nyata. Setiap keluarga yang memiliki anak pertama hidup dalam hitungan waktu. Dan setiap malam suara ketukan terdengar di seluruh desa. Tok, tok, tok. Seolah tanah di bawah mereka penuh dengan sesuatu yang ingin keluar. Lelaki tua yang dulu datang kembali lagi. Kali ini wajahnya lebih serius. Berkata, kalau tidak dihentikan, bukan hanya desa ini, semua yang punya anak pertama akan ikut. Warga panik. Apa yang harus kita lakukan? Lelaki itu menatap sawah itu lama, lalu berkata, kita harus turun ke tempat mereka diambil. Semua terdiam, karena itu berarti masuk ke dalam tanah, tempat sesuatu yang bukan manusia tinggal. Malam itu, mereka berkumpul di tengah sawah. Lingkaran lilin dibuat lagi, tapi kali ini bukan untuk memanggil, melainkan untuk membuka. Lelaki tua itu mulai membaca mantra. Tanah bergetar, angin berputar, dan perlahan tanah di tengah lingkaran retak dan terbuka. Bukan lubang biasa, tapi seperti mulut besar. Janggar nafas. Dari dalamnya keluar suara puluhan, bahkan ratusan suara anak kecil. Ibu, ayah, kami di sini. Beberapa orang, termasuk lelaki tua, turun, dan apa yang mereka lihat tidak bisa dijelaskan dengan akal. Itu bukan tanah, itu dunia lain. Langitnya hitam, tanahnya seperti daging hidup, dan di mana-mana anak-anak berdiri diam dengan mata hitam, termasuk
Raka. Tapi mereka tidak sendiri. Di tengah semua itu berdiri sesuatu yang jauh lebih besar. Makhluk itu bukan manusia. Tubuhnya tinggi, tidak wahar, dipenuhi wajah-wajah anak kecil. Jang menempel hidup, dan di bagian tengahnya ada satu wajah yang paling jelas. Wanita dalam mimpi itu, ya, tersenyum. Kalian akhirnya datang. Lelaki tua itu gemetar. Ini bukan pesugihan, ini gerbang. Makhluk itu berbicara. Kami bukan mengambil, kami mengumpulkan. Ternyata, sejak dulu, perjanjian tumbal anak pertama bukan untuk kekayaan, tapi untuk memberi makan sesuatu yang hidup di bawah manusia. Dan setiap janji membuka sedikit demi sedikit pintu antara dunia. Lelaki tua itu sadar, satu-satunya cara menghentikan ini adalah menutup pintu dari dalam dengan satu syarat. Harus ada yang menggantikan semua tumbal. Semua orang terdiam, artinya harus ada satu orang yang menyerahkan diri untuk menggantikan semua anak. Dan saat itu, Ayah Raka melangkah maju dengan mata kosong. Tapi pasti aku yang mulai, aku yang akhiri. Aberhalan mendekati makhluk itu. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata hitam itu berubah seperti mengenali ayah. Suara itu kembali seperti anak kecil. Ayah Raka menangis, tapi tetap melangkah. Maafkan, Ayah. Dan saat makhluk itu membuka tubuhnya, Ayah Raka masuk tanpa melawan. Jeritan terdengar, tanah bergetar hebat, dan satu persatu anak-anak mulai menghilang, termasuk Raka. Pintu itu tertutup. Desa kembali sunyi. Anak-anak yang masih hidup, selamat. Kutukan hilang, tapi tidak sepenuhnya. Karena beberapa hari kemudian, di desa lain, seorang pria melakukan ritual yang sama. Dan saat ia mengucapkan janji, angin tiba-tiba berhenti. Dan dari dalam tanah terdengar suara pelan tapi jelas. Kami masih lapar. Kejahatan terbesar bukan saat seseorang membuat perjanjian, tapi saat mereka tahu risikonya dan tetap melakukannya. Kalau kamu diberi pilihan, kekayaan atau anakmu, apa yang akan kamu pilih?